Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat budaya dan juga pemirsa RRI RRI Net. Apa kabar Andi? Apa kariba? Kariba Belo ya. Kita berjumpa kembali dalam acara tentunya obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar. dari Kota Makassar. Iya. Dan malam hari ini kita seperti biasa berbicara mengenai kebudayaan Dari daerah. Sulawesi Selatan. Betul. Ya. Dan di Sulawesi Selatan sendiri ya, Uh-huh. Bu Kidam, kalau kita berbicara mengenai budaya, yang paling menarik adalah rumah adatnya. Rumah adatnya. Background kita ini kan sudah rumah adat nih ya. Kita sudah dan ini kayak topik kita Betul. sesuai dengan background kita. Ini Ya. kita akan berbicara mengenai tongkonan. Kalau kita di Sulawesi Selatan itu siapa yang tidak kenal dengan namanya Tanah Toraja? Betul. Dan rumah adatnya ini boleh dibilang salah satu yang unik begitu di dunia. Dan kita akan membahas itu. Betul Toraja sekali. yang dikenal dengan masyarakatnya yang masih sangat kental dengan Adat adat dan istiadat. budaya. Dan pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, kita akan memperbincangkan mengenai tongkonan, apa itu tongkonan dan seperti apa, kita akan kupas lebih jauh, tapi kita akan kenalan dulu. Betul. Dengan narasumber kita, Andiko. Iya, kita sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Simon Petrus M. Hum. Kita mau menyapa dengan bahasa Toraja. Toraja. Salama mabongi. Ya, selama Pak Simon. mabungi. Apa kareba? Kareba Melo. Kareba. Kareba Melo, kabar baik maksudnya ya Pak Petrus ya. Ya, betul. Dan ini pemirsa RRI Net, kalau melihat Pak Simon ini menggunakan pakaian adat Toraja, Pak Simon ya, Ya, lengkap dengan Pasapu. sapunya. Ya. Ini luar biasa sekali. Dan kita perkenalan dulu dengan Pak Simon, pemirsa RRI Net. Beliau merupakan budayawan, Betul, dan putra asli Toraja. betul sekali, dan juga beliau ini merupakan salah seorang peneliti, Penulis buku juga. penulis buku juga. Dosen filsafat budaya juga. Dosen filsafat, dan beliau ini sudah 40 tahun lebih menjadi dosen. Iya. Ya, dan beliau menjadi dosen filsafat budaya di Universitas UKI Paulus ya, Kota Makassar, dan juga penulis beberapa buku yang beliau sudah terbitkan. Di antaranya Ada yang akan kita bahas di malam hari ini, Bung Ya. Idam. Ada Tongkonan, Rambu Tuka dan juga Rambu Solo. kemudian juga kebudayaan Talulolona, Ya, betul. Pak Simon ya. Ya. Juga banyaklah pokoknya karya Banyak dari bukunya. Pak Simon. Di antaranya ada hewan-hewan kurban agama Aluk Todolo. Ini sangat khas dengan budaya Toraja, Bung Idam. Nah, kita akan bahas lebih lengkap nantinya seperti apa itu tongkonan dan juga kebudayaan di Tanah Toraja. Iya. Selain itu, selain bersama Pak Simon, Simon kita sebentar akan berbincang lengkap, Pak Simon. Baik, Tapi baik. kita mau santai-santai dulu. Boleh, Tapi boleh. sebelumnya, Andiku, Iya. kita menyapa juga, kita sudah kedatangan mahasiswa yang cantik dan ganteng-ganteng dari Universitas Muslim Indonesia. Boleh tepuk tangannya dong. Sudah hadir di Terima kasih. studio kita ya. Boleh nanti tanya-tanya sama Pak Simon. Sebentar ada sesinya ya, kita Nah, tanya-tanya dengan Pak Andiku, Simon. Iya. biar kita lebih santai lagi malam hari ini, kita akan dihibur. Kalau tadi Pak Simon putra asli Toraja, asli 100% katanya. 100%. Nah, ini kayaknya 90 sekian persen penyanyi kita juga dari Toraja ya. Ada Astri, Salama Matasi. mabongi Astri. Oke, Astri sudah siap juga ya? Oke, mau menyanyikan, boleh dites dulu mic-nya nih. Cik. Oke. Ceknya bernada ya. Penyanyi. Betul, beda sama kita Nah, ya. Astri ini akan menyanyikan lagu Toraja tentunya ya. Iya, tentunya dong. Ini lagu akan Toraja. mengingatkan kita mengenai kampung Kampung halaman. halaman. Suasananya sudah sangat terasa. Toraja Terasa sekali ya. Sudah gunakan ada Toraja, shell kita Sudah ada juga shell-nya sudah Toraja kita ya. Dan kita akan mendengarkan persembahan dari Astri atau EN Ya, yang akan biasanya. menyanyikan lagu berjudul. Tondoku. Silakan Astri, tepuk tangan dong. Tondoku, tondoku, tondoku pandeng daenang buandele meliputa bang natalimbo danga-danga meliputa bang natalimbo
danga-danga. Tondoku, tondoku, tondok madingin pangleong madarindi nakapugau na embo isalebu nakapugau na embo isalebu. Tontong koku dalam penangku padangmu, lombokmu sola buntu batumu. Tondokku, tondokku, tondokku angat tongkonan ku kamali kunai dadi kuni titi busana kunai dadi kuni titi busana. Tondokku, tondokku, tondok madingin pangleong madarindi nakapugau na embongi salebu nakapugau na embongi salebu. Tontong koku palan penangku padangmu, lombokmu sola buntu batumu. Tondokku, tondokku, tondokku angat tongkonan ku kamali kunai dadi kuni diti busana kunai dadi kuni diti busana. Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Ini kalau suasananya tuh backgroundnya seperti ini, jadi ingat kampung halaman. Iya, sesuai dengan judul Tondokku. lagunya ya. Ya, tentunya juga Pak Simon ini bernostalgia mengingat kalau saya sendiri Toraja itu paling terkesan dengan keramah tamahan masyarakatnya. betul. Adat budayanya, Iya, kemistisannya ya. betul, Itu yang paling ritual-ritualnya dan tentunya keindahan alamnya. Betul Dan sekali. salah satunya di belakang kita, Tongkonan, yang akan Tongkonan. kita bahas. Betul. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net bersama dengan Pak Simon. Nah. Sekali lagi terima kasih EN. Ini juara 1 Stufo 18 ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong buat EN. Nah, kita ke Pak Simon Andiko. Iya. Berbicara mengenai tongkonan ya. Tentu kita bertanya-tanya, Apa sih? tongkonan itu apa Pak Petrus? Silakan Pak. Ya, baik. Jadi tongkonan itu pengertiannya ada dua. Tongkonan sebagai bangunan rumah. Mm-mm.
di mana orang-orang dari Tongkonan itu atau dari wilayah adat itu datang tongkon. Tongkon artinya duduk. Duduk. Ya, Duduk. duduk. Jadi tongkonan tempat kedudukan. Ya. Atau tempat kiblat sebenarnya. Ya. Karena coba kita simak tadi lagu, dia singgung tentang tongkonan. Dan tongkonan itu dia selalu rindukan. Tongkonan inilah yang membuat orang Toraja menjadi masyarakat sentrifugal, berputar pada porosnya tetapi kembali Ya. masuk ke dalam. Makanya orang Toraja ya dimanapun, di Jakarta, di Amerika, di Eropa kembali kawin di Tongkonan. Dia lahir di sana, dia kawin di sana, dan dia juga diupacarakan kematiannya di sana. Selalu Iya. rindu. Selalu rindu. Jadi Selalu dia kembali ke Tongkonan. dia selalu harus kembali, hidup atau mati. Tongkonan itu sebagai bangunan, dan kedua Tongkonan itu sebagai persekutuan hidup. Di situ terpelihara nilai-nilai. Ya. Nilai-nilai inilah yang menjadi roh dari Tongkonan itu. Persatuan, kekerabatan, keadilan, ya, hidup sosial, saling menyayangi, ya, saling menerima apa adanya. Orang Toraja itu dalam satu rumah tangga kadang-kadang ada Protestan, Katolik, ada Muslim, ada Hindu, Ya. tidak menjadi masalah. Karena ada tongkonan yang mereka miliki bersama. Jadi tongkonan itu pemersatu. Ya. Tongkonan itu mempunyai nilai-nilai pemersatu, di mana menghormati orang tua wajib, menyayangi orang muda wajib. Ya. Jadi itulah sehingga kalau dikatakan Tongkonan itu tetap eksis, itu karena nilai-nilai yang ada di dalam Tongkonan itu. Iya. Nah, Berbicara mengenai sejarahnya, Iya. ya, sejarah Tongkonan ini atau rumah Tongkonan ini bermula dari namanya Pandokodena. Jadi suku Toraja adalah Proto Melayu di Sulawesi Selatan ini. Waktu mereka datang berombongan dalam suatu rombongan namanya Aruan, ya, atau Parara, ya, atau Bongga, mereka tuh berkelompok-kelompok dalam suatu lingkungan tertentu. Iya. Nah, waktu mereka baru datang, mereka hanya membuat rumah yang sangat sederhana, namanya Pandokodena, seperti layaknya pipit, ya, membuat sarangnya. Lama kemudian dia membuat rumah dengan 4 tiang, lentong apa. Lama sesudah itu baru namanya Banua Tamben. Banua Tamben itu adalah kayu balok-balok dipasang silang bersilang, dan di atasnya dipasang bangunan. Itu masih ada di Bastem, masih ada terpelihara di sana. Dan sekarang inilah yang tapi ini lumbung, ya. Lumbung. Ya, lumbung ini, tapi bentuk inilah rumah Tongkonan itu. Iya. Ya, rumah Tongkonan itu ya sudah dikatakan tadi bahwa dia sejak mulai direncanakan menebang kayu pertama itu harus rebah ke utara. Kalau rebah ke selatan atau ke barat ditunda lagi. Oke. Ya, Nah, itu ada alasan khususnya tidak, iya, Pak itu Simon? tidak baik karena barat itu kematian. Iya, selatan itu adalah dunia arwah. Utara itu kehidupan. Makanya rumah Toraja itu selalu menghadap ke utara. Makanya Tongkonan itu ke utara ya? Ke Simon? utara menghadap itu Tongkonan, karena selain utara itu adalah kehidupan seperti timur, ya, ada surya dari sana. Di utara itu ada Puang Amatua. Dan di utara itu adalah tempat asalnya dari Yunan. Sehingga rumah Tongkonan itu menghadap ke utara. Nah, Pak Simon, Pak Petrus, Andiko, ini Iya. kalau kita jalan-jalan ke Toraja, Pak Petrus, ini kalau kita kan melihat ke Keso atau hampir sebagian besar di Toraja kita Iya. lihat bangunan-bangunan yang mungkin sudah agak berbeda juga dengan kalau yang paling tertua. Pak Petrus bisa dijumpai di mana sih, Pak Petrus, kalau jalan? Masih ada Iya, kan saat ini masih ada. Tongkonan tertua? Masih ada. Ada beberapa rumah yang sangat tua, atapnya dari batu. Iya. Atapnya dari batu? Iya, di Salut Putih. Di Silanan juga karena tidak pernah diganggu oleh orang dari luar.
Ya sampai sekarang juga orang tidak boleh masuk sembarangan. Mati di situ. Saat ini kalau dia ada orang yang baru masuk, ya kalau dia tidak permisi atau kalau dia mengendarai kuda atau memakai sepatu atau memakai topi, dia harus keluarkan itu baru Masuk jalan. ke dalam. Iya. Itulah. Itu sebabnya sampai rumah itu ada yang sudah berumur sampai 700 tahun. Wah. 700 Iya. tahun ya, sudah hampir Dan 1 abad. Mau ke situ tapi agak ngeri-ngeri ya. Iya, agak-agak gimana gitu ya. Dan tiang-tiangnya itu Ya. ada yang sudah berubah menjadi fosil. Wah. Jadi Heeh. dikatakan batu besi, dikatakan besi, nah ini Kira-kira kayu. diperkirakan berapa usianya Pak? Sekitar 700 tahun. Sudah hampir 1 tahun. abad gitu. ya. Ya begitu besi dikenal. Oke, Pak Petrus, kalau Ya. kita Kita melihat kembali, ya, saya tuntaskan dulu. Ya. Kita kembali, aruan-aruan tadi menetap di wilayah-wilayah adat. Dan itu dulu adalah sebuah negara kecil. Makanya tongkonan itu ada 4 atau 5 jenis. Tongkonan sebagai pemimpin atau presiden itu namanya tongkonan layu. Layu. Tongkonan layu. Setiap wilayah adat kita masuk ada tongkonan layu. Itu tongkonan pimpinan, makanya disebut paipinan. Paipinan dalam bahasa Toraja artinya tongkonan pemimpin. Dia presiden. Iya. Atau tongkonan tobara. Bara itu artinya kayu yang paling di atas, itu namanya bara. Oke. Tempat semua kayu bergantung. Ya. Jadi tobara artinya semua ritual adat, ya, aluk rambut tukar rambut solo berpatokan pada satu tongkonan itu. Jadi sifat pemerintahnya adalah aristokrasi, tidak bisa berpindah-pindah. Nah, di bawahnya lagi jenis tongkonan yang lain namanya tongkonan pekamberan. Pekamberan. Ya, ambe artinya dipanggil ambe, pekamberan artinya dipanggil ambe. Ambe. Ya, dipanggil ambe. Beberapa mahasiswa, beberapa kerabat panggil saya ambe. Ambe. Ambe ya, itu apa ya? Pak ambe Simon? itu bapak. Bapak. Iya. Iya. Tapi kayaknya tidak semua orang bisa dipanggil begitu. Jadi tongkonan pekamberan itu adalah menteri-menteri. Karena ada namanya tongkonan tosipula basi mamata, tomak take abasi, tomak tora bai Lampung, to papa usasa larante masangka atau pairongan tangke buangin lambamba maruang. Itu adalah Departemen Pertahanan. Oh, jadi ini semacam menteri-menterinya begitu Menteri Pak Pertahanan Simon ya? itu besi saja dia putar, dia gigit dan tangannya seperti besi. Waduh. Mak take abasi. Ya. Menteri yang lain sesuai kebutuhan, Menteri Pertanian, Perkebunan, ya Menteri Agama, Menteri Perbintangan, ya Menteri Hubungan Dalam dan Luar Negeri. Nah, mereka ini bersarung putih, itu parengenya bersarung putih, duduk di alang ini kalau ada upacara-upacara dan dimintai nasihat oleh tongkonan-tongkonan di bawahnya yang kerja. Tongkonan-tongkonan di bawahnya yang kerja itu namanya tongkonan pesio aluk. Pesio aluk. Pesio aluk. Pesio itu yang menakar aluk, bahwa aluknya begini kalau begini. Kalau ada orang salah, kalau ada orang berdosa begini. Ya. Seperti hukum begitu ya? Ya, dia yang menentukan. Nah, termasuk bagaimana melaksanakan ritualnya dia lakukan. Makanya disebut pesio aluk. Nah, diantaranya Tomang Tada, Tomang Arangga, Tomang Lele, Tomang Serek, Tomang Mamang, Tomang Nemu, semua itu tugas-tugas tertentu dalam wilayah adat itu. Tertib sekali. Dan mereka tidak boleh tidak laksanakan tugas. Iya. Ya, kena tulanya kalau kena pemalinya nanti, kan kena mistisnya. Kemudian jenis tongkonan yang lain yang keempat, itu namanya tongkonan batu ariri. Iya. Batu ariri. Batu ariri atau tongkonan parapuan, mereka itu berasal dari tongkonan-tongkonan tadi, tapi karena tidak mungkin berkumpul semua di sana. Iya. Ya, kalau ada uang dia bikin lagi yang lebih besar, lebih bagus lagi. Hanya ornamen-ornamennya itu dia tidak boleh tiru dari tongkonan-tongkonan asalnya. Jadi punya ornamen tersendiri begitu Pak Simon? Setiap rumah punya kati dan kita ketahui bahwa itu fungsinya. Setiap rumah punya bilik-bilik dan kita tahu itu maksudnya.
Dan tidak semua rumah punya bilik. Sepintas lalu rumah itu kelihatan sama, tetapi bilik-biliknya berbeda. Ada yang tinggi, ada yang ini, ada tempat tidur bangsawan, ada tempat menyimpan barang-barang arajang, ya, ada tempat menyimpan mayat, ada tempat kalau menyimpan mayat itu lagi disimpan. Jadi ini kurang lebih kita sudah tahu apa itu tongkonan, jenis-jenisnya. Betul. Nah, Ambe Petrus, kita Ambe, sapa Ambe. Boleh. Kita sapa Ambe ya. Nah, Ambe Petrus, kalau secara umum nih, kita juga ingin belajar sahabat budaya dan pemirsa RRI tentunya. Tentunya ada filosofi, makna, kemudian struktur bangunan, bagian-bagian. Kalau kita lihat dari gambar ini saja ya, ini Daeng ya. lumbung. Ya lumbung, ya. Kalau Dari atapnya tongkonan saja. seperti apa? Boleh dijelaskan per bagian mungkin. Dari Ambe atapnya, Petrus. kemudian bagian rumahnya. Jadi lumbung dan rumah Toraja mulanya memakai bambu, tapi supaya lebih cepat selesai dia memakai ini. Ini masih bambu. Ya. Ini kayu tanpa paku. Tanpa paku. Tanpa paku. Rumah adat juga, rumah Todolo itu, rumah adat Todolo, Toriolo tidak memakai paku. Dan ukiran-ukirannya itu mengatakan sesuatu tentang pemiliknya. Ya. Ada juga yang berupa doa. Ya, ada Pak Tuku Pare. Pak Tuku Pare itu artinya suatu pesan bahwa kalau kita semakin pintar, semakin tunduk, semakin menghargai orang. Tidak boleh sombong. Ya, dan macam-macam. Ada 130 jenis ukiran. 130 jenis. Ya, Jadi dan kami semua sudah tulis. tiap rumah itu beda-beda ukirannya, Pak. Beda-beda. Dan semua ada maknanya begitu, Pak Ambe Jadi Petrus, ada ukiran yang sangat sakral. Tidak sembarang dipasang. Kalau dia pasang dan tidak cocok, dibawa angin itu. Ukirannya yang dibawain itu. Oh, rumahnya dibawa yang angin. dibawa angin. Ambe Petrus, Atau ini terbakar, ya. Ini tentunya sahabat budaya dan pemirsa RRI yang paling kemudian mencolok adalah bentuk atapnya itu Atapnya kayak ini perahu, perahu. kayak Iya. Maknanya Itu ada apa sih maknanya. filosofinya, Pak Ambe Petrus? Menurut beberapa ahli, dia katakan itu adalah duplikat perahu. Duplikat perahu. Iya, itu pada umumnya semua yang pernah lihat. Tapi pikiran saya, masihkah dia ingat nenek moyangnya bahwa memakai perahu sekian ratus tahun yang lalu? Rumah Toraja ini sudah berkembang 4 kali. Jadi menurut saya bentuknya ini adalah duplikat dari tanduk kerbau. Oh ya. Dari tanduk kerbau. Tanduk kerbau itu kan begitu. Ya, rumah asli Toraja itu disusun ke atas tanduk-tanduk kerbau itu. Itu maknanya apa, Ambe Petrus? Bahwa itu adalah rumah Pekamberan tadi yang pemegang fungsi adat tertentu, mempunyai peran dan fungsi sosial tertentu. Bila mana ada pesta Rambu Tuka Rambu Solo, dia mendapat kepala kerbau sebagai penghargaan. Ya, kepala kerbau sebagai penghargaan. Karena ada 3 hal yang menjadi haknya dan tidak boleh tertukar. Dari ratusan tahun yang lalu sampai hari ini. 3 halnya itu apa, Ya. Ambe? Tilaknya yaitu bahagian daging yang didapatnya pada waktu ada pesta. Kalau misalnya bagiannya adalah kaki kanan depan, tiba-tiba kaki kanan depan itu entah bagaimana hilang. Dia tidak mau diganti, biar 10 kaki kiri, tidak mau. Oh, dia bilang bukan. Jadi itu sudah ketetapannya seperti itu itu bukan ya? makanan kami itu. Ambe Jadi Petrus, terpaksa dipotong lagi seekor kerbau untuk mengambil kanannya. Oh. Ya, itu kepalanya juga untuk tongkonan tertentu. Ya, jadi hatinya juga. Orang istilahnya diiris dulu daging ini baru dibunuh kerbaunya. Karena kerbau sudah ada. Apanya didapat oleh tongkonan apa, apanya didapat oleh tongkonan apa, baru dibunuh. Ya, dibunuh kerbau di Toraja itu dibunuh dengan 1 kali tebas. Ya, itu ahli, sangat ahli itu orang Toraja begitu. Ya, orang katakan saya ngeri Pak, saya juga ngeri. Iya, tapi kalau 100 ekor kerbau mau ditarik, mau ditidurkan, nah berapa tenaga, berapa jam? Nah kalau dipotong kan hanya
5 menit. Betul. Oke. Baik. Ambe Petrus ini Diko, kita Iya, Deng. coba Kita jeda dulu ini. Ini menarik sekali sebenarnya kita berbicara mengenai Oke, tongkonan. nanti Ambe Banyak Petrus mau sekali. coba masuk ke dalam Iya. bagian-bagian seperti apa dan apa saja fungsinya. Masih banyak sekali yang Kita harus penasaran. Tentunya juga kita tahu ya. mahasiswa-mahasiswa kita juga penasaran ya, mau nanya Ya. sama Ambe Petrus. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. tetap di ya. obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Garagan kilembang surat lopi di maya-maya latana isoladua upami sabenawa kedeni angin mangiri barati liu-liu ubai mendaki daun si deke lengo-lengo basing-basing natoraya sulina topalopo umbai mendaki daun nyala polo inawa.
Masih di obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar. Betul, dan ini kita sudah dihibur kembali dengan Betul. persembahan lagu dari Putri asli Toraja Iya, ada N ya tadi yang menghibur kita dengan sebuah lagu dari Betul, Toraja. judulnya Lembang Sura. Lembang Sura. Oke. Iya. Nah, kita juga nanti ini mahasiswa sudah kayaknya antusias begitu ya. Sudah sangat ingin bertanya. Penasaran. Iya, Kita betul. juga tadi penasaran. Dan kita melanjutkan dulu Kita ke tuntaskan Ambe dulu ya. Petrus. Iya. Oke, Ambe Petrus, kalau kita coba masuk ke dalam tongkonan, tentunya juga banyak sahabat budaya dan pemirsa RRI penasaran, apa sih bagian-bagian di dalam? Isinya itu seperti Oke. apa? Apakah ada bagian-bagian. bagiannya? Jadi bilik-bilik atau sapa-sapa dalam rumah adat tongkonan itu juga ditentukan oleh strata sosial pemiliknya. Ya. Mhm. Jadi ada yang namanya double sumbung, dua sumbungna. Jadi yang lebih tinggi itu bagian di belakang. Ya. Yang paling belakang itu tempat Mak Dika atau Puang tidur. Kemudian yang kedua tempat anak gadisnya dan tempat menyimpan barang-barang bertuah seperti keris emas, lembing dan lain-lain. Kemudian namanya sali, di situ ada dapur, di situ juga tempat makan atau meletakkan jenazah. Ya. Kemudian ada juga namanya tangdo atau bodo dan palangka, itu untuk tempat menerima tamu. Jadi itulah bilik-bilik dari rumah adat tongkonan. Ambe Petrus, kalau kita melihat begitu ukiran-ukirannya ini warnanya hitam, kuning, merah, putih. Ada 4 warna dasar gitu. Ya. Ada filosofinya, Ya, maknanya begitu Ambe itu Petrus. warna alamiah Toraja. Toraja hanya mengenal 4 warna, Oke. yaitu warna hitam. Hitam. Hitam itu adalah warna bumi atau juga termasuk kematian. Makanya Oke. sarung hitam atau pakaian hitam dipakai pada waktu upacara pemakaman. Kemudian kuning hanya untuk dipakai dalam upacara tabisan rumah atau upacara-upacara syukuran keselamatan. Iya. Dan putih itu kalau sarung pakaian bangsawan. Dan itu boleh juga dipakai di orang mati, bisa juga dipakai untuk upacara syukuran. Dan merah itu netral. Ya. Boleh juga dipakai pada waktu orang mati, aksesorisnya itu kain-kain merah semua. Juga pada waktu ada orang kawin. Merah itu atau warna-warna itu diambil dari tanah. Ya. Namanya banggo. 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 Dari tanah atau dari wilayah tertentu banyak menghasilkan banggo. Semacam endapan begitu yang ditumbuh baru dicampur dengan balok sehingga tetap putih alamiah. Ya, cat dari toko tidak dipakai. Jadi semua bahan-bahannya alami, pewarnaannya alami. Kalau bahan pembuatan tongkonan ini apa saja, Ambe Petrus? Bahan-bahannya itu dari kayu uru, dari kayu nangka, dari kayu buangin, dari kayu-kayu yang berkualitas. Ya. Tapi saya sudah katakan tadi, dulunya setiap kayu yang ditebang dan rebake tanah itu diupacarakan. Ya. Diupacarakan. Kalau dia salah reba, ya tidak dipakai. Makanya orang yang mengajarkan rumah itu juga harus diresmikan supaya dia jangan salah pasang kayu. Ya. Tidak boleh ada kayu yang pucuknya di barat. Ya, itu terbalik namanya, atau ke selatan. Ya. Atau terbalik di bawah dan pokoknya di atas. Ya, biasanya itu rumah membawa tulah atau membawa mimpi-mimpi buruk dan harus dibongkar. Baik. Iya. Jadi semua ini dari tahapan pembuatan segala macam harus ada Semua ada Harus aturannya ya. ritualnya. Oh, iya. Baik. Sampai namanya mak bubung di atas yang terakhir dipasang itu
semua ada ritualnya. Iya. Oke, Abi Ada. Petrus, Iya. kita tahan dulu. Kalau kita lihat mahasiswa ini sebenarnya Sudah antusias sekali ya. Oh, baik. Oke, boleh, boleh Abi Petrus ya? Boleh ya. Oke, Silakan. mahasiswa, siapa yang mau bertanya? Oh, Satu-satu banyak yang ya. mau penasaran. Ini kira-kira sudah ada yang pernah ke Toraja? Sudah ada. Oh sudah ya, semua ya. Dan ini pasti kangen, rindu untuk kembali ke Tanah Toraja. Yang mau bertanya siapa dulu nih? Oke, boleh sebut nama dan Namanya. dari jurusan apa? Perkenalkan, nama saya Cheryl Jesslyn. Saya dari Universitas Muslim Indonesia, Heeh. jurusan Ilmu Komunikasi Oke. Sastra. Cheryl, yang mau ditanyakan sama Pak Petrus, Pak Simon Petrus apa nih? Apa boleh saya membangun rumah tongkonan baru jika saya punya uang? Bangun rumah tongkonan. Wah, ini luar Kalau biasa. misalnya kalau saya punya uang terus saya buat tongkonan, Anak muda. Bagus, ya. Saya juga mau. Saya mau kalau adaptasi gitu ya. Ya. Oke. ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oh, masih menantang nih. Masih Sampai menantang. Petrus. Siapa lagi yang mau bertanya? Anak muda ini luar biasa, harus tahu tentang adat dan budaya ya. Oke, yang kalau tadi wanita, sekarang pria. Bajunya kuning. Sama dengan Daeng ya. Ya. Oke. Namanya siapa? Nama saya Andi Muhammad Mega Mangkona. Oke. Agak senyum dong. Oh. Oke. Yang mau saya tanyakan, kenapa orang Toraja selalu antusias membangun rumah tongkonan, padahal itu sangat tidak efisien untuk dihuni. Oh, oke. Betul. Termasuk Kalau kita lihat dari gambarnya Iya, memang kayu-kayu sekarang Iya. langka apa segala macam. Betul. Dan kalau kita lihat di Toraja hampir di kantor-kantor pusat pemerintahan bahkan hotel mengadaptasi. Oke, terima kasih. Oke, Oh, satu nama lagi ya. tadi Onan. Onan. Ya. Satu lagi. Ayo. Perkenalkan, Merah ya. nama saya Cherunisa. Uh-uh. Saya dari Universitas Muslim Indonesia. Saya ingin mempertanyakan, Ya. adakah maksud lain sehingga rumah tongkonan yang ada di Toraja dibangun di sebelah utara? Oke. Oh, Ya, ini menghadap kayaknya utara. ingin tahu sekali begitu ya. Ada Iya. nggak sih maksudnya? Kenapa Oke. bukan di sebelah barat atau kenapa bukan menghadap ke selatan? Nanti akan dijawab. Iya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya. Terima kasih teman-teman Baik. mahasiswa. Silakan. Ambe, silakan. Petrus. Yang pertama, kalau misalnya punya uang, bisa tidak kita bangun tongkonan? Ya. Ya, baik. Saya seandainya punya uang yang cukup, saya boleh membangun rumah tongkonan. Yang tidak boleh ialah membuat peran dan fungsi baru. Ya, karena peran dan fungsi baru itu perjanjian leluhur dulu yang dilakukan melalui suatu upacara namanya Masura Talang. Masura Talang. Jadi tidak sembarang dilanggar. Tetapi kita boleh saja membangun rumah Toraja sebagus-bagusnya, sebesar-besarnya, seindah-indahnya. Hanya ada beberapa ornamen yang kita tidak boleh pasang selain peran dan fungsinya. Ya, tidak boleh ada peran dan fungsi baru. Ya. Kedua, kati yang di atas kepala kerbau itu tidak boleh sembarang dipasang karena kati itu menandakan peran tongkonan dalam wilayah adat. Peran pemerintahan yang dia pakai, karena kati itu adalah menyerupai naga. Ya. Naga itu lambang pemerintahan. Ya. Kemudian ukiran-ukiran tertentu sebaiknya saya harus hindari, ya, karena kalau tidak sesuai atau salah pasang, karena harus bersusun ke atas, ya, itu saya harus hati-hati memasang ukiran itu, karena ada yang sangat bertua, ya, tidak sedikit rumah tongkonan selesai dibangun terbakar atau dibawa angin. Baik, Ya. Ambe, kalau di daerah adat, apakah tongkonan itu bisa dimiliki pribadi atau itu milik per kelompok? Bagus. Ya, saya sudah katakan tadi bahwa tongkonan ini adalah milik keluarga besar. Sekian ratus lapis. Makanya sawah-sawah di Toraja sebagian besar
boleh kata hampir sebagian besar tidak boleh disertifikatkan atas nama pribadi. Saya selalu dipanggil oleh pengadilan kalau ada yang melakukan itu dan saya katakan salah. Ya, boleh disertifikatkan sawah itu, tanah itu, tetapi atas nama lembaga tongkonan itu. Baik, Ya. baik. Baik. Ya. Nah, Oke. tadi pertanyaan Sudah terjawab selanjutnya. ya. Oke, pertanyaan Iya. selanjutnya. Ini menanyakan kenapa kok orang Toraja itu kayak kalau kita lihat selalu antusias untuk membangun tongkonan atau Iya. renovasi padahal tidak Ya, praktis. itulah sehingga saya sudah katakan tadi, tongkonan itu menyimpan nilai-nilai, nilai-nilai luhur, ya, bahwa siapakah orang Toraja itu, lihat di mana tongkonannya, apa peran dan fungsi tongkonannya. Tongkonannya itu memberikan inspirasi, tongkonannya itu memberikan roh kehidupan kepada keturunannya. Ya. Dari situlah dia lahir seperti yang dikatakan lagu tadi. Kesitulah juga dia akan pulang. Ya, alangkah naibnya seorang Toraja kalau sudah tidak tahu di mana tongkonannya. Ya, Ya. bukan rumah ya, tapi tongkonan. Tongkonan. Kalau Iya. keadaan di Toraja saat ini, Ambe Petrus, apakah masih tetap dan bagaimana melihat pembangunan tongkonan begitu di Iya. Toraja? Di setiap wilayah adat, ya, tongkonan-tongkonan itu dibangun, direnovasi, ya, beramai-ramai. Orang dari tongkonan ini sudah membangun, memperbarui tongkonannya, disambut lagi dengan tongkonan di sana. Orang tidak mau kalah bahwa mereka senantiasa mencintai tempat asalnya. Jadi menjadi kebanggaan sendiri ya, Ambe, Menjadi ya. kebanggaan sendiri. Disitulah martabatnya. Ya. Ya, karena nilai-nilai yang ada di dalam tongkonan itu begitu besar. Makanya kiblatnya orang Toraja itu tongkonannya. Ya. Baik. Ya. Sudah terjawab ya, Onar Oke, ya? sudah Iya. terjawab. Ini sampai kalau di Toraja banyak hotel-hotel, kemudian kantor-kantor pemerintahan juga ada tongkonan-tongkonan begitu. Ya, hotel-hotel, kantor-kantor itu kan hanya dibangun menyerupai. Menyerupai. Iya. Iya, karena Oke. memang Tapi pernah memang bukan ya fungsinya pernah dihimbau oleh pemerintah daerah bahwa sedapat mungkin ada bagian apakah pintu gerbang, ada bagian depan dipasang rumah Toraja sebagai Upaya melestarikan. upaya mencintai dan melestarikan Sebagai ciri juga mungkin ya. sebagai ciri. Baik, kita ke penanya ketiga Yang, tadi ya, Hairunisa ya. Ada Oke. maksud khusus. Ada maksud lain nggak sih? Kenapa sampai Ya. harus menghadap ke utara? Ah, Ambe? betul. Rumah tongkonan itu sekaligus sebagai rumah ibadah, tempat ibadah agama Aluk Todolo, agama leluhur. Agama Aluk Todolo itu dianut oleh seluruh orang Toraja selama kurang lebih 800 tahun hingga kini. Iya. Hingga kini mungkin masih ada 5%, tetapi nilai-nilai Aluk Todolo itu tetap mencengkeram orang Toraja. Contoh, saya sudah Kristen, saya sudah Muslim. Tetapi kalau orang tua mati atau nenek meninggal atau siapa meninggal, tetap saya lakukan persis seperti waktu Aluk Todolo dulu, yaitu memotong kerbau. Hari-harinya begini, hanya ritualnya sudah tidak dilakukan, tetapi dilakukan secara Muslim atau secara Kristiani. Ya. Jadi seperti pakaian ini pakaian adat, jadi orang tetap pakai. Begitu kuatnya pengaruh budaya Aluk Todolo itu mencengkeram orang Toraja. Sehingga apapun agamanya, apapun pendidikannya, dia tetap lakukan. Nah, kenapa rumah adat Toraja menghadap ke utara sudah tadi? Karena selain sebagai penghormatan kepada Puama Tua di utara, juga asal-usulnya, tetapi ingat, rumah adat tongkonan itu adalah rumah ibadah Aluk Todolo. Ya. Di sebelah barat namanya Rambu Solo. Di sebelah timur rumah namanya Rambu Tuka. Yaitu ritual yang diadakan pada waktu matahari mulai naik, menghadap sesajen menghadap ke timur di sebelah timur rumah.
Jadi itulah sebabnya rumah Toraja selalu menghadap ke utara. Supaya jelas ada timurnya. Menghadap ke barat itu meminta doa atau mengirim doa kepada leluhur. Kepada leluhur. Karena orang Toraja ya tetap ada kesatuan dengan leluhurnya. Nah, menyampaikan sesajen itu ya dengan hewan-hewan tertentu namanya patuan. Patuan itu artinya hewan dengan tujuan tertentu. Ya bukan patuan, bukan yang dihidupkan. Jadi monyet, bebek itu bukan patuan, anjing bukan patuan. Tetapi patuan dihidupkan. Maksudnya patuan ialah bahwa setiap ayam itu ada tujuannya. Ya, itu Rambu Solo diadakan di sebelah barat rumah menghadap ke barat. Baik. Ya, Tomina atau penghulu agama yang membawa sesajen itu duduk bersila. Tidak seperti kalau menghadap ke timur, dia harus berdiri dengan memakai sarung seperti ini, dengan pasapu seperti ini, dan dia berkata-kata tidak seperti biasanya perkataan biasa. Makanya orang katakan mak kada-kada Tomina. Yang artinya mak kada-kada Tomina itu sastra tinggi. Baik. Ya, menyapa orang tinggi, dia katakan apa? Tabe lako kayu kalanduna tondok, siman lako lambak pentiongan na tepang leon. Artinya saya hormat kepada kayu yang tinggi di kampung ini. Baik. Ya, saya taksim kepada beringin tempat orang berteduh. Baik. Artinya kepada yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Jadi begitu. Memang ada Ini untuk luar strata-stratanya betul itu dan ada ini ya. luar biasa Andiku dan Ya. tentunya sahabat budaya, para mahasiswa dan juga pemirsa RRI.net. Ini kita sudah banyak mengetahui begitu ya. Ya. Ternyata ini luar biasa makna dan filosofi dari tongkonan. Ya, Dan masih filosofi dari letak tongkonan ini ialah bahwa tongkonan itu berada di selatan, menghadap ke utara, ada lumbung-lumbung. Lumbung-lumbung itu menghadap ke rumah tongkonan. Cari berhadapan begitu ya. Berhadapan. Nah, baik, kita tahan lagi ya, kita Pak tahan Ambe dulu. ya. Sebentar Boleh, kita boleh. akan tahu lebih jauh bagaimana Betul. kemudian upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga budaya-budaya lain yang ada di Tanah Toraja. Apa yang menarik dan mudah-mudahan kita kesampaian semua bisa melihat langsung tongkonan yang ada di sana. begitu di Toraja. Tetaplah bersama kami di obrolan budaya RRI.net dari Kota Makassar. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Masih di obrolan budaya RRI.net dari Kota Makassar, sahabat budaya, dan kita masih membahas mengenai tongkonan. Betul. Dan tadi kita sudah mendengarkan banyak begitu ya, termasuk juga mahasiswa sudah mengetahui dan juga tentunya pemirsa RRI.net dan sahabat budaya sudah sedikit kurang lebih mengerti tentang tongkonan. Nah, sekarang mengenai upaya pelestarian nih, Ambe Petrus, apalagi zaman modern saat ini. Kalau melihat tongkonan saat ini, Peranan apakah masih bisa pemerintahnya tuh? eksis terus begitu dan apa yang perlu dilakukan untuk upaya pelestariannya? Silakan Ambe Petrus. Baik. Terima kasih kepada pemerintah daerah baik Toraja Utara maupun Tanah Toraja. Ya, selama ini sangat serius melestarikan pembangunan tongkonan secara fisik dan secara non fisik, yaitu melestarikan nilai-nilainya. Bahkan ada wilayah adat tertentu ditangani oleh budaya dari Jepang. Jadi orang Jepang yang datang merenovasi sesuai aslinya. Dan sebuah tongkonan yang beratap batu yang umurnya sudah 750 tahun namanya
Tumake itu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Akses jalan ke sana sudah mulai dibangun dan infrastruktur pariwisata lainnya sementara dibenahi oleh pemerintah. Baik. Nah, Ya. Ambe, ini kan tahun 2017 Tongkonan telah terdaftar sebagai warisan budaya tak benda ya secara nasional, artinya Ya. diakui. Betul. Nah, kalau untuk ke tingkat internasionalnya ke Dunia UNESCO, begitu, ya, warisan apakah dunia. sudah ada Menyusul upayanya? pinisi. Ya, upaya untuk mendaftarkan ke UNESCO sudah masuk, tinggal apakah sudah keluar apa tidak. Yang jelas Itu kriterianya apa sih Ambe Petrus? Supaya ya banyak penilaian yang harus dinilai oleh tim penilai dari UNESCO itu. betul. Ya, terutama pernah kan Tongkonan ini mendapat juara 1 di Pasadena Pasadena, ya, apa itu Festival of Roses di California, dan Toraja mendapat gold medal, dan itu salah satu modal. Pak Gelu Toraja yang saya tulis itu sudah didaftar di UNESCO, karena kita khawatir jangan-jangan budaya kita habis diakui oleh negara lain sebagai miliknya. Ya, jadi ada banyak usaha pemerintah yang dilakukan untuk melestarikan Tongkonan ini. Jadi kita berdoa semoga segera ya terrealisasi Betul. untuk Ya. diakui secara Ya, internasional. dan Tongkonan kalau melihat sendiri upaya pelestarian dan perawatan cagar budaya di Toraja, Iya. Ambe Petrus sudah Ya, puas atau Dengan- seperti apa? dengan terbitnya SK cagar budaya untuk wilayah-wilayah adat, ada 32 wilayah adat ditambah dengan 10 lagi wilayah adat di selatan, itu berarti sudah mengarah kepada betul-betul pelestarian Tongkonan ini. Jadi dijadikan sebagai cagar budaya, bahkan museum hidup, ya, supaya Tongkonan itu tetap dilestari. Nah, Ambe Petrus sebagai seorang pengamat budaya juga di segmen akhir kebersamaan kita, ini apa yang perlu dibenahi agar kemudian semakin menarik minat wisatawan begitu, bukan hanya Tongkonan saja, tetapi juga beberapa objek Betul, wisata betul, yang betul. ada di tempat adat di Iya. Toraja. Jadi ke depan ini mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Dengan adanya lapangan udara yang baru dan jalan lingkar yang sementara digagas, jalan lingkar pariwisata, Oh, jadi akan ada bandar udara ya? ya sudah Sama akses, sarananya sudah bagus betul, ya. infrastruktur. Iya, sementara dibuat apa itu map roadnya supaya ini pariwisata segera dibenahi. Baik. Dan mungkin yang terakhir sekaligus kesimpulan juga begitu, Ambe Petrus, nilai kebudayaan Toraja ini kan acara khusus juga untuk generasi muda. Apa Apalagi yang perlu hadir di sini diketahui juga begitu? anak-anak muda gitu. Peranan media-media seperti RRI Net ini itu sangat besar peranannya di dalam upaya pelestarian ini. Semoga RRI untuk memperkenalkan destinasi tujuan wisata yang ke-11 kalau tidak salah. Dan semoga kita bisa ke Toraja langsung. Dan tolong jangan mati sebelum ke Toraja. baik. Jangan mati sebelum ke Toraja. Jadi, dan- ayo kita ke Toraja. Iya, kita Baik. harapkan juga Ya. agar yang Betul. menonton, apalagi masyarakat Sulawesi Selatan yang ingin berkunjung ke Toraja, tidak hanya datang melihat ya sekedar foto-foto, tapi juga Betul. mengetahui Tahu. sejarah yang ada di sana. Paling Banyak tidak sekali sejarah. sebelum datang sudah mengerti tadi apa yang dijelaskan oleh Betul. Ambe Petrus. Ada pantangan-pantangan yang tidak Betul. boleh dilakukan di sana Betul, juga betul. Dan ya. kita tentunya sangat bangga Betul. dengan budaya Indonesia, khususnya budaya Sulawesi Selatan, dan bahasan kita mengenai Toraja. Dan tentu sudah
kebersamaan kita. Terima kasih. Malam hari ini terima kasih Ambe banyak. Simon. Ambe Simon Petrus. Baik, dan pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, sampai di sini kebersamaan kita dalam program obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar. Akhirnya saya Ida Malik, saya Dwi Kartika. ya. Pamit Dan undur seluruh diri. tim kerja tentunya pamit undur diri malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa lestarikan budaya. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI.